akhirnya memutuskan menjadi seorang guru neneng gitu kan. Apakah saat itu saya sudah benar-benar ingin menjadi guru? Tentu tidak, masih belum aja itu masih punya keinginan untuk jadi guru, jujur ya. Termasuk ketika memutuskan hijrah ke ibu kota. Betul. Nah, itu kan akhirnya hijrah juga untuk berjualan juga gitu ya, dalam tanda kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat BTKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berjumpa kembali dalam Polyor Podcast, persembahan dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang bersama salah seorang guru yang prestasinya sangat luar biasa, banyak bejibun gitu ya. Dan tidak hanya terkait dengan profesionalisme beliau di bidang keguruan, terutama terkait dengan pendaya gunaan TIK, tetapi juga tentu prestasi-prestasi lain yang nanti akan kita kulik seperti apa prestasinya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat BTIKP semua. Langsung saja kita sapa tamu kita di kesempatan ini, Ibu Neneng Putri Sari Ramadan, SPD. Halo, selamat pagi Kak Fahdi. Selamat pagi, salam jumpa Neneng, apa kabar? Alhamdulillah Ya, baik. Ibu Guru Neneng ya. Lama tak jumpa. Betul banget. Sampai Nanti jumpa. kita akan bahas ya, lama tak jumpa itu maknanya apa. Betul ya. Karena ini perlu diketahui juga begitu ya, seperti apa kedekatan kita sebelumnya. Terima kasih Neneng hadir di studio kami di BTIKP. Dan saat ini Neneng guru ya di SMP Negeri 1 Turki Istanbul. ya? Bukan Turki ya. Aduh, dikira lupa, ternyata lebih spesifik ya. Turki itu Istanbul ya. Istanbul. Kabar baik Neng ya? Iya, alhamdulillah. Dan tadi pertanyaannya langsung sekarang guru ya. Jadi Yeah. ini merupakan satu penegasan bahwa beliau ini sangat mengenal saya dengan begitu banyak profesi ya. Jadi kebetulan hari ini ketemunya sebagai guru. Iya. Kayaknya Neneng saja ya yang wawancara aku ya hari ini ya. Enggak, saya mana bisa kan. Iya. Baik Neng. Mungkin kawan-kawan atau sahabat BTKP juga perlu tahu seperti apa sih gitu ya perjalanan Neneng yang akhirnya memutuskan menjadi seorang guru neneng gitu kan. Dari awal kan dulu sempat malang melintang begitu ya di berbagai profesi tadi. Ya, boleh Dan saya akhirnya- persilakan mungkin lebih mengenal saya ya. Silakan Neng. Baik, terima kasih Kak Fahdi. Mungkin jika saya berceritanya ke Kak Fahdi, ini sama aja kayak mengulang cerita lama ya. Iya. Karena Kak Fahdi sebenarnya ada orang yang sangat mengenal saya. Namun mungkin kalau misalkan saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi kepada apa sebutannya Teman-teman sahabat BTKP. Mungkin ini agak sedikit mengharukan ya ceritanya. Ya, jadi karena saya seorang guru, tentunya saya merupakan lulusan dari sarjana pendidikan. Namun jika ditanya apakah waktu itu saya memilih sarjana pendidikan karena memang ini merupakan cita-cita saya dari kecil, tentu tidak. Karena mungkin sebagian dari teman-teman sahabat BTIKP itu tahu bahwa biasanya jikalau orang tuanya guru, anaknya biasanya juga akan menjadi guru. Dan waktu itu saya jujur tipikal anak yang ingin membangkang sebenarnya ya, karena sering nonton sinetron tuh biasanya yang keren yang membangkang seperti itu gitu. Akhirnya tanpa sepengetahuan orang tua saya memilih untuk ikut PMDK waktu itu, yang jalur pakai raport itu, untuk masuk ke Universitas Mangkurat juga. Namun waktu itu jurusannya teknik arsitektur. Dan loloslah saya di sana. Jadi mama saya tidak bisa berkutik lagi karena kalaupun saya ikut ujian yang jalur yang umum gitu belum tentu saya masuk Unlam. Jadi akhirnya saya dipersilahkan dulu gitu. Ya udah, ambil aja dulu di teknik arsitektur. Ternyata waktu itu memang Tuhan sudah berkehendak sesuai dengan kehendak mama saya gitu ya sepertinya. Waktu itu kampus teknik arsitektur ini sendiri yang awalnya di Banjarmasin mendadak dalam 6 bulan, baru 1 semester saya di situ, dipindahlah ke Banjarbaru waktu itu. Dan saya dari kecil itu bahkan kalau bisa pulang tarawih itu langsung pulang ke rumah gitu. Jadi memang nggak pernah yang terpisah dari orang rumah gitu. Jadi memang dilarang waktu itu untuk ngekos. Sehingga mama akhirnya memberikan pilihan, kalaupun misalnya kamu mau tetap
lanjut di teknik arsitektur, kamu bolak-balik gitu. Karena itu fakultas teknik ya. Betul, fakultas teknik. Dan waktu itu satu-satunya fakultas teknik yang tersisa gitu di Banjarmasin. Sisanya kan memang sudah di Kampusnya Banjarbaru. cuma teknik, Betul. arsitektur. Sebenarnya saya udah pernah dengar bahwa dari zaman dahulu tuh ada gosip-gosipnya ini teknik arsitektur tuh mau pindah ke Banjarbaru. Tapi kan tidak pernah terjadi. Jadi waktu itu saya mikir, paling ini hanya mitos belaka gitu. Tahu-taunya setelah 1 semester dipindah. Nah, pokoknya itulah awal mula perjalanan saya masuk ke fakultas keguruan. Dan waktu itu pun dari mama saya sendiri mengarahkannya ke jurusan yang menurut mama saya tuh saya cukup menguasai gitu, yaitu di kesenian. Di samping mama saya juga memiliki niat tersembunyi ya, di mana beliau bilang kalau misalnya guru seni itu masih sedikit, jadi saingan PNS-nya sedikit gitu. Tetap ada strategi di sana. Ada motif tersembunyi. Betul ya, tapi apakah saat itu saya sudah benar-benar ingin menjadi guru? Tentu tidak, masih belum aja itu masih punya keinginan untuk jadi guru, jujur ya. Namun saya coba nikmatin aja karena memang jurusannya juga merupakan jurusan yang saya suka seperti itu. Dan pembuktian bahwa saya belum benar-benar yakin menjadi guru itu tersendiri terbukti dari setelah saya susah payah mendapatkan gelar SPD, saya tidak langsung jadi guru. Saya menjadi penjual online. Penjual online shop. Sarjana pendidikannya adalah seni. Betul. Dan tapi juga sedikit banyaknya karena memang saya menggeluti bidang kesenian, akhirnya saya tuh ada jalur lain tuh saat saya masih kuliah, di mana akhirnya saya terhubunglah ke sebuah organisasi dan juga agensi seperti itu yang akhirnya mengarahkan saya waktu itu untuk mencoba peruntungan ikut duta-duta pariwisata seperti itu. Dan akhirnya ketika saya berhasil mendapatkan prestasi di sana, saya dapat pekerjaan gitu, pekerjaan lain yang waktu itu merupakan awal perjumpaan saya dengan Kak Pahdi. Yaitu waktu itu kita sempat ya siaran di salah satu televisi di Banjarmasin, yang mana itu juga benar-benar membuka segalanya. Bahkan ibaratnya itu juga yang akhirnya membalikan saya menjadi guru dan merubah mindset saya untuk benar-benar ikhlas menjadi guru tuh justru awal mulanya tuh di sana. Walaupun saya memang melalang buana dulu seperti itu. Mungkin nanti saya akan jelaskan di pertanyaan selanjutnya ya. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Tapi artinya tidak salah, keinginan orang tua, doa orang tua, akhirnya tentu beliau sangat bersyukur apa yang beliau inginkan bisa diwujudkan oleh seorang neneng begitu kan ya. Dan walaupun tadi sempat ditolak begitu ya, tetapi takdir berkata lain dan akhirnya neneng bisa jadi seperti ini. Nah, kalau tadi disampaikan ada prestasi gitu kan, yang akhirnya membawa kita bertemu saat itu begitu kan. Terbongkar sudah. Lalu dan akhirnya dari prestasi itu yang mengawali langkah-langkah selanjutnya begitu. Betul. Kan. Nah, ini prestasi apa saja yang mungkin ya tadi membawa memutar gitu ya, terjadi perubahan seperti itu. Iya, jadi ini berawal di tahun 2009. Jadi di tahun 2009 itu adalah saya benar-benar baru lulus, baru awal-awal masuk kuliah lah seperti itu. Yang tadi saya bilang saya sempat tergabung di sebuah agensi modeling, di mana di sana tentunya bakat kesenian, bakat modeling itu benar-benar diarahkan sesuai dengan yang pada basicnya itu dia kuatnya di mana nih, jadi diarahkan kemana gitu. Jujur ada beberapa rekan-rekan saya yang memang benar-benar diarahkannya tuh benar-benar full model gitu, benar-benar jadi kayak top model ke Jakarta gitu, ikut-ikut kompetisi-kompetisi. Saya juga seperti itu, tapi entah kenapa waktu itu kata pemilik agensi saya, kayaknya ini anak nih selain dia bisa modeling, dia juga bisa ngomong waktu itu kayak gitu. Jadi padahal belum bisa ngomong. Enggak, udah bisa sejak usia 4 tahun, 3 tahun. Jadi waktu itu memang kebetulan saya salah satu yang arahnya agak dibedakan dari teman-teman yang lain. Jadi lebih banyak diikut sertakan ke kompetisi-kompetisi yang bukan modeling banget gitu, tapi lebih ke duta wisata, putri pariwisata. Dan alhamdulillah waktu itu untuk kompetisi pertama yang saya ikuti itu adalah Putri Kalimantan Selatan yang sekarang sudah berubah nama menjadi Putri Pariwisata. Alhamdulillah waktu itu bisa masuk 5 besar dan itu adalah prestasi pertama banget gitu kan ketika saya ikut modeling. Dan itu pengalaman untuk kompetisi pertama. Betul, pertama. Dan berbarengan setelah itu tidak berapa lama ada kompetisi dari nasional. Waktu itu juga saya kaget langsung diikut sertakan Miss Celebrity waktu itu. Dan kemarin itu dipilihlah ada 2 perwakilan dari Kalimantan Selatan dan saya nomor 3. Tapi maksudnya waktu itu alhamdulillahnya maksudnya di deretan wildcard
dan itu juga merupakan salah satu yang memotivasi saya untuk kayaknya boleh nih digelutin lagi, ternyata saya kayak ada bakat deh gitu, jadi artis gitu pikirannya mungkin waktu itu kayak gitu. Tapi ya balik lagi, dari pemilik agensi saya tetap mengarahkan saya kalau bisa jangan cuma jadi model gitu, harus jadi sesuatu gitu. Akhirnya diarahkan lagi lah ke ikut Putri Indonesia waktu itu. Jadi 2009 itu saya ikut pemilihan Putri Indonesia, waktu itu tingkat Kalimantan Selatan, namun diadakannya itu satu regional, jadi ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur. Dan alhamdulillahnya waktu itu tuh runner up 1, jadi juara 2 waktu itu untuk tingkat Kalimantan Selatannya. Wah, lumayan juga nih gitu. Jadi ibaratnya alhamdulillahnya dari setiap lomba yang saya ikuti selalu ada hasil lah yang dibawa, dan itu juga yang akhirnya mengantarkan saya ke juara satunya itu justru waktu saya ikut pemilihan Nananggaluh Kalimantan Selatan dan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional waktu itu di Palu di 2011. Jadi 2011 Neneng menjadi Galuh Kalimantan ketika Selatan. pemilihan Nananggaluh itu Neneng terpilih menjadi Betul. Galuh. Itu saat kuliah masih begitu Masih saat kuliah. Dan akhirnya tadi terbujuk untuk keguruan itu seperti apa setelah Ya, betul. Kan ada perjalanan lagi tuh. Ada. Nah, jadi balik sedikit mungkin ya Kak ya. Jadi setelah saya udah menjadi duta wisata lah ibaratnya seperti itu, udah ada berprestasi di tingkat nasional yang waktu itu juga ditutup dengan namanya Putri Citra Indonesia, juara 2 di tingkat nasional. Baru saat itu terbukalah jalan saya untuk masuk ke stasiun TV. Nah, jujur waktu itu saya tidak merasa bahwa saya itu kayak sehebat itu ketika saya masuk ke stasiun TV. Justru di stasiun TV itu sendirilah mental saya kembali digembleng, public speaking saya kembali dilatih gitu. Yang membuat saya tuh bener-bener belajar gitu untuk bisa bicara, yang tadi saya bilang mungkin di awal saya belum terlalu bisa ngomong, ini bener-bener bisa ngomong. Yang mana itu tuh saya udah lulus kuliah tuh. Jadi saya sambil kuliah, sambil siaran, tapi habis itu juga sambil jualan online gitu. Nggak ada kepikiran untuk jadi guru. Tiba-tiba selama 1 tahun itu, karena mungkin saya ngerasa sayang banget nih public speaking yang saya sudah punya, S1 yang sudah saya dapatkan susah payah, 1 tahun ini saya cuma pakai untuk berjualan online saja gitu kan. Akhirnya waktu itu saya dapat kesempatan untuk bisa menjadi tenaga honorer di SMK, salah satu SMK di Banjarmasin. Dan itu saya jadikan batu loncatan pertama saya gitu, untuk kayaknya selama ini bukannya saya nggak mau jadi guru, cuma kayak belum pede aja gitu. Jadi ibaratnya dari stasiun TV itu saya justru muncul rasa percaya diri saya untuk berbicara di depan Mungkin mentornya umum. di stasiun TV-nya bagus gitu ya. Bagus. Iya, seperti itu ya. Nanti saya akan kenalin orangnya siapa. Karena beliau juga seorang guru juga gitu. Jadi saya lihat kok bisa nyiarnya bagus, terus jadi guru juga sukses. Akhirnya gitu. begitu ya, memutuskan untuk dari jadi situ guru. langkah awal mulanya menjadi seperti itu. guru. Walaupun tidak berapa lama hijrah juga. Betul. Gitu ya, ke dunia yang lain lagi, tidak jauh juga. Kayaknya Neneng ini tidak jauh ya circle-nya itu dari guru gitu kan, memberikan pengetahuan gitu kan, termasuk juga jualan. Iya, nggak jauh-jauh dari ngomong di depan orang sama jualan gitu ya. Gitu kan. Termasuk ketika memutuskan hijrah ke ibu kota. Betul. Itu kan akhirnya hijrah juga untuk berjualan juga gitu ya, dalam tanda kutip. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya saat itu saya mungkin tidak hanya menjadi tenaga honorer, maksudnya saya mungkin waktu itu udah ada tes PNS, lolos gitu, mungkin ya saya nggak akan kemana-mana gitu. Tapi ya kita realistis aja, karena mungkin alhamdulillah prestasi yang udah saya dapatin di sebelumnya itu membuka peluang saya sangat luas gitu. Sehingga pada saat saya mencoba nih untuk menjadi guru CV-nya selama 1 banyak tahun, gitu ya? CV-nya banyak. Jujur saya sudah cukup menikmati, tapi balik lagi karena tawaran cukup banyak nih, terbuka lebar gitu untuk karir saya, yang mana waktu itu saya benar-benar sedang menunggu tes PNS. Jadi yang kalau teman-teman masih ingat di tahun 2014-2015 itu sempat dihilangkan selama kurang lebih 3-4 tahun. Moratorium. Betul. Jadi selama itu tadi saya berpikir bahwa apakah saya akan stay di sini aja gitu ya, mungkin bukan aja sih, karena menjadi guru honorer juga saya akan melatih keterampilan saya menjadi seorang guru. Tapi balik lagi, kalau ditanya nih berapa persen saat itu jiwa saya di dunia keguruan tuh mungkin baru 50%, tapi udah lumayan ya, dari 0%, ada 10-20% jadi 50%. 50% lagi masih ada jiwa petualang. Nah, akhirnya karena dapat kesempatan itu tadi, saya berangkatlah kan ke Jakarta, dan benar kata Kak Fahdi tadi, akhirnya saya masuk ke sebuah startup yang sekarang udah besar banget. Boleh sebut merek nggak sih?
Nggak boleh ya. Pokoknya nanti salah satu salah satu startup yang luar biasa besar, yang sekarang juga dia statusnya udah naik terus dari unicorn, dekakorn, pokoknya udah besar banget lah sekarang. Teman-teman pasti pernah belanja di sana. Dan dengan basic saya yang pernah berjualan online juga membuat saya yakin nih bahwa saya berani nih untuk maju menerima tawaran wawancara. Jadi waktu itu saya nekat ke Jakarta tuh baru tawaran wawancara sebenarnya. Padahal keluarga ada di sana. Nggak ada. Bener-bener senekat itu. Dan ternyata memang namanya perusahaan besar dan di Jakarta pula, kata orang kan memang susah nyari pekerjaan di Jakarta. Nggak semulus itu. Saya dijanjiin 1 minggu itu akan dapat informasi bakal lolos atau enggak. Ternyata setelah 1 minggu nggak terjadi apa-apa. Saya nggak dihubungin, saya nggak dikabarin lolos atau enggak. Dan lucunya lagi, ini memang kayaknya saya harus jadi guru deh. Karena saya waktu itu menganggur dan luntang-lantung gitu, dan saya merasa saya nggak mau nih cepat-cepat pulang gitu. Saya sudah sampai sini, saya harus melakukan sesuatu. Tahu nggak saya ngapain? Saya melamar pekerjaan menjadi guru bimbel. Jadi guru bimbel ngajar fisika dan matematika di bimbel internasional. Yang diajarin adalah siswa SD dan SMP tapi pakai bahasa Inggris. Sebentar. Sarjana seni ngajar matematika dan fisika anak SD SMP. Nah, kenapa waktu itu saya lolos? Karena waktu di SMA saya jurusannya jurusan IPA memang. Jadi jujur waktu saya dari arsitek mau pindah ke FKIP itu saya jujur. Jadi otak kiri kanannya seimbang ini ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi itu saya minta sama Mama sebenarnya mau masuknya itu jurusan matematika atau fisika gitu waktu itu. Tapi kata Mama karena udah banyak gurunya, nanti saingan PNS-nya. Kesempatannya. Iya. Pokoknya karena ada strategi yang dari Mama itu tadi, akhirnya udahlah kamu seni aja gitu kan, kamu dari arsitek juga seni-seni. Artinya gitu. Beradaptasinya tidak terlalu lama juga. Betul. Ketika menjadi guru fisika, guru bimbel fisika dan udah, jadi itu waktu itu tesnya juga cukup banyak banget juga tuh yang ikut seleksinya. Jadi karena itu bimbel internasional, jadi yang sekolah-sekolah di situ juga anak-anak dari sekolah-sekolah yang internasional. Jadi memang masuknya juga sebenarnya susah. Tapi mungkin ya karena memang fisika dan matematika itu juga merupakan pelajaran favorit saya, dan soal-soal yang diberikan waktu tes ke saya juga merupakan soal-soal paling sulit soal SMP gitu. Jadi saya alhamdulillah bisa menjawab dengan baik dan besoknya saya langsung diminta itu untuk. Berapa lama sempat menjadi guru bimbel? Jadi guru bimbelnya hampir 2 bulan. Jadi 2 bulan dan akhirnya ada panggilan dari. Tiba-tiba ada panggilan dari perusahaan yang e-commerce yang gede itu tadi. Jadi ya mungkin ini jalan Tuhan ya, maksudnya mungkin mengingatkan kembali bahwa kamu yakin meninggalin guru Ya gitu. tadi nggak jauh juga dari guru, dari jualan jadi guru lagi gitu kan. Jadi guru online. Saya sebutlah kalau ini judulnya guru online saja ini. Iya. Tapi justru Kak Fahdi ya, ada satu hal yang menarik yang membuat saya merasa bersyukur juga masuk ke bimbel itu tadi. Pertama, bahasa Inggris saya jadi agak diasah ya di situ. Terus juga kemampuan TIK saya tuh dimulai dari sana. Karena Google Drive itu pertama kali saya temukan justru di bimbel itu tadi. Dan itu jadi mempersiapkan diri saya waktu masuk ke perusahaan besar itu tadi. Karena itu kan perusahaan internet. Terus juga isinya kan di situ ekspatriat juga, bos-bos saya orang India, orang Jepang, orang mana-mana gitu. Jadi akhirnya lumayan kursus gratis gitu ya. Jadi ketika saya akhirnya interview terakhir di perusahaan itu, panggilan terakhir nih sama usernya, saya jadi punya pengetahuan gitu tentang Google Drive, terus juga di tes bahasa Inggrisnya juga udah lancar. Dan kayaknya harus kayak gitu jalannya. Ya, luar biasa lika-likunya gitu ya, tapi memberikan keuntungan tersendiri begitu bagi Neneng hingga akhirnya di sana pun lumayan gitu ya. Di perusahaan tersebut, dan dengan sebutlah penghasilan yang cukup tinggi, tapi akhirnya balik ke menjadi guru lagi, back to the basic ya, sebutlah seperti itu. Ini kan orang banyak beranggapan guru itu kan ya gajinya tidak terlalu banyak gitu kan, lebih banyak pengabdian. Nah, ini kenapa Neng akhirnya atau karena orang tua juga? Enggak. Justru di sini titik baliknya ya Kak Bahdia, yang membuat saya mungkin 110% ingin sekali menjadi guru. Justru ketika saya bergabung di perusahaan itu, justru ketika saya mendapatkan duit sebegitu banyaknya gitu di perusahaan itu gitu. Karena waktu kita 5 jam ya, jadi sedikit ya saya cerita. Enggak, saya cepat. Jadi justru andaikan nih ibarat kita putus nih tali rantainya dari saya jadi guru honorer, tiba-tiba ada penerimaan PNS dan saya lolos, mungkin saya tidak akan menjadi guru yang sekarang. Pertama, tadi motivasi saya baru 50%. Kemampuan saya masih 0 mungkin waktu itu. Kemampuan public speaking doang yang saya punya. Jadi mungkin saya tidak akan
ikut berani mencoba untuk mendapatkan prestasi di guru tuh enggak, kayaknya jadi guru biasa aja sudah syukur gitu kan waktu itu. Nah jadi ketika saya gabung ke perusahaan internet itu tadi, bayangkan di bimbel aja saya bisa dapat ilmu baru, apalagi di sana. Terus ada satu hal yang menarik juga ya, mungkin karena sebelumnya saya sudah aktif di kegiatan-kegiatan yang tampil di depan orang, sehingga pas mental saya, walaupun saya orang daerah dan ada di Jakarta, saya tuh nggak down gitu. Jadi ibaratnya saya cepat beradaptasi, terus juga mudah belajar juga, sehingga akhirnya saya mendapatkan satu keberuntungan sekaligus kesialan. Keberuntungannya adalah alhamdulillah di sana beda ya, maksudnya dengan sistem perusahaan-perusahaan konvensional. Di sana sistemnya kalau kita berprestasi, bahkan kita bisa naik pangkat dalam waktu 2-3 bulan gitu. Pangkat kita tuh bisa naik terus jabatan gitu. Artinya jabatan. Nggak ada istilahnya kayak harus 2 tahun dulu atau enggak. Bahkan kita tuh tiba-tiba bisa melejit mengalahkan senior kita gitu. Kalau memang kita benar-benar bisa menunjukkan prestasi. Kan berbasis kinerja. Betul, berbasis kinerja yang memang selalu dievaluasi per 6 bulan. Dan di 2 tahun pertama saya di saya di e-commerce tersebut, alhamdulillah saya itu udah naik terus tuh dari mulai leader tim, terus habis itu naik jadi supervisor, sampai akhirnya saya tuh punya tim besar sendiri yang mana saya bisa nge-hire orang-orang buat jadi tim saya gitu. Saya tuh nge-interview orang buat jadi udah punya anak buah lah gitu. Betul. Ya. Tapi justru di sini saya menemukan bahwa mental saya tuh tidak siap sebenarnya untuk berada di sana. Dulu ada orang yang pernah bilang bahwa ketika kita di atas, angin tuh bertiup semakin kencang, dan saya benar-benar merasakan hal tersebut. Apalagi saya sendirian di Jakarta, nggak punya siapa-siapa. Ketika saya ada di bawah, saya ada bersama 1.000 orang di sana. Ketika saya udah naik sedikit, saya bersama 100 orang. Ketika saya di atas lagi sedikit, saya cuma bersama 10 orang. Yang mana 10 orang ini sendiri juga punya tim-timnya sendiri yang diurusin. Dan pada saat saya tinggal 1 orang nih, nggak punya siapa-siapa lah ibaratnya untuk diskusi, untuk sekedar curhat dan lain sebagainya, jujur saya frustasi sih. Dengan segala penghasilan yang saya dapatkan, itu kayaknya lebih ke habisnya buat pengobatan, bukan tentang ke dokter ya, tapi mungkin saya harus habiskan untuk jalan-jalan seru sih ya, ke luar negeri kemana gitu, tapi maksudnya untuk menenangkan mental dan jiwa saya gitu. Saya baru sadar bahwa ini kayaknya kalau dihitung-hitung akhirnya yang buat yang kesenangan, bener-bener kesenangan pribadi ya sama aja kayak waktu saya penghasilan jadi guru gitu. Karena pas saya jadi guru saya nggak perlu kayak healing sampai ngabisin duit sebanyak ini gitu, karena sesetres itu sih. Tapi saya juga nggak sepenuhnya nyalahin ya, maksudnya itu adalah pilihan saya, dan itu kayak jalan Tuhan untuk ngasih tahu ke saya bahwa bersyukur, makanya kamu nggak perlu ngelaluin ini kalau dari awal kamu sudah bersyukur gitu kan. Dan pernah satu titik nih di mana saya udah frustasi banget di perusahaan tersebut. Nah, saya frustasi, tapi maksudnya karir saya tuh naik terus. Jadi justru saya makin takut ketika saya naik lagi tuh, saya takut. Bahkan untuk cuti 1 hari pun saya takut. Untuk punya anak saya takut. Karena ketika kita nggak masuk 1 hari aja, kita tuh langsung berpikir posisi kita bisa tergeser kapan aja gitu. Bayangkan udah segila itu di perusahaan sana tuh, semua sikut-menyikut dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya langsung berdoa kayak gini sama Tuhan. Tuhan, kayaknya kalau misalnya saya harus resign, saya kayaknya sayang banget nih duitnya. Resign tanpa alasan jelas cuma karena stres, atau saya cuti nih cuma untuk menenangkan diri, malah posisi saya terancam gitu. Ya Tuhan, tolong jemput saya. Saya sampai berdoa gitu, please ada tes PNS dan izinkan saya lolos. Dijemput itu bukan? No, bukan dijemput. Jadi ya Allah jauh. Aduh, jangan. Maksudnya dijemput saya kembali gitu. Maksudnya ke harus di tempat saya berasal. Iya gitu. Maksudnya saya nggak pengen yang kayak saya yang memutuskan untuk meninggalkan. Saya pengen, saya diajak gitu. Saya diajak untuk ini. Saya sampai spesifik berdoanya. Ya Allah, saya ingin ada tes PNS dan saya akan belajar dengan luar biasa gitu. Untuk itu satu-satunya alasan saya untuk bisa balik ke Banjarmasin. Dan terjadi dong. Jadi tiba-tiba aja gitu kan, tiba-tiba tuh waktu itu kan pas mau pemilu ya. Tiba-tiba aja ada tes PNS, dan waktu itu tuh nggak pikir panjang, kayak bener-bener kayak doa terjawab di tengah. Saya bahkan udah punya apartemen di sana, saya udah kayaknya kita punya anak udah aman deh gitu, kayaknya udah hidup terjamin apa segala macam. Tiba-tiba ada tes PNS dan saya juga bilang, aduh ikut nggak ya gitu, tapi kan ini doa kamu gitu, kata suami. Ya udah deh, kita coba ikut, dan alhamdulillahnya malah lolos. Dan waktu itu kayak bener-bener mulus banget semuanya, lancar banget. Terus di saat saya tes juga saya hamil. Jadi ibaratnya tuh bener-bener kayak semuanya tuh berbarengan. Kayak udah bener-bener kembali ke tempatnya gitu. Walaupun mungkin semua orang mempertanyakan kenapa sayang banget dan lain sebagainya, saya di situ sangat bersyukur justru. Jadi kayak ya Allah baik banget, bener-bener sespesifik itu doa saya dan spesifik itu dikabulkan, dan sebagai bentuk rasa terima kasih saya ya itu tadi. Makanya saya sekarang bener-bener mengabdi banget jadi guru. Sekarang gitu. Sudah 100%. Udah 110. 110%. Wow. Betul.
Ini Kayak gitu ya, kurang kalau lebih lebih. banyak lagi ceritanya kayaknya 40 menit nggak cukup Nggak gitu ya. cukup. Kayak harus Tapi kita udah sampai ke berapa guru nih. berapa part Udah gitu sampai ya. ke guru. Oke, Neng. Nah, kalau tadi prestasi ini kan udah kita denger cerita Neneng perjalanan karirnya dan akhirnya memutuskan 110% menjadi seorang guru. Neneng tidak hanya prestasi kalau tadi di luar sebelum jadi guru kan, ternyata prestasi di saat jadi guru juga luar biasa gitu Neng ya. Terutama di TK. Nah, ternyata Neneng juga berkenalan dengan TK juga cukup lama begitu kan. Mulai online kan udah tahu tuh Iya, ternyata sebenarnya. manfaatnya internet juga luar Betul. biasa. Sudah daring kan gitu kan. Betul. Nah, terus ketika di e-commerce tadi juga Wah, di situ itu yang sudah paling. gitu kan. Nah, saat jadi guru akhirnya itu bisa Neng buktikan begitu kan dengan raihan prestasinya. Seperti Iya. apa Neng? Ya, jadi kalau zaman dahulu kalau ditanya, "Kamu kenapa ikut misalnya Nananggaluh?" Saya ingin membuktikan gitu kan. Saya ingin membuktikan bahwa saya ini gitu. Tapi kalau misalnya pas sudah jadi guru, semua prestasi yang saya dapatkan itu bukan sama sekali nggak saya targetkan. Jadi bener-bener nggak ada yang saya upayakan, bener-bener diusahakan kayak belajar dari nol tuh enggak. Karena hikmahnya nih, karena saya pernah bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang besar di Indonesia, saya datang ke Kalimantan lagi. Aduh, mohon maaf ya Allah gitu. Saya bener-bener kayak kembali ke tahun beberapa tahun sebelumnya gitu. Dimana memang saya perlu penyesuaian yang lebih lama dibanding ketika saya di Jakarta. Jet lag gitu ya. Jet lag. Karena memang waktu itu saya udah nggak pakai misalkan untuk dokumen gitu, dokumen offline itu saya nggak pernah lagi pakai gitu. Saya nggak punya lagi instalannya gitu, semua itu serba online. Saya nggak bisa kerja kalau nggak ada internet gitu. Tapi di sini nggak ada internet gitu. Justru waktu itu di tempat sekolah saya tuh masih belum seperti sekarang. Yang membantu saya benar-benar adalah, mohon maaf lagi, COVID-19 ya. Jadi gara-gara COVID-19 maksudnya kita tuh dipaksa untuk beberapa tahun lebih maju, yang mana bagi saya itu bukan beberapa tahun lebih maju, itu mengembalikan saya ke tempat di mana harusnya saya. Jadi bukan saya stop beradaptasinya. Alhamdulillahnya saya nggak perlu balik mundur. Dunia yang mengikuti saya gitu. Jadi akhirnya setelah COVID saya merasa udah jalan nih sama lingkungan gitu. Dan sambil beradaptasi dan sambil menjalani segala macamnya itu tadi, karena saya beberapa langkah lebih maju, lebih ke kayak gitu aja sih. Karena saya beberapa langkah lebih maju, beberapa kompetisi yang diselenggarakan itu adalah keahlian saya kebetulan gitu. Jadi kayak waktu saya baru pertama kali jadi guru PNS 2019, ada satu kompetisi nasional saya ikutin, namanya itu Pembatik, yang mana di situ membuat video pembelajaran. Waktu itu bahkan saya membuatnya habis operasi sesar ya, jadi benar tengah malam, tidak ada pencahayaan dan lain sebagainya, tapi saya punya standar. Jadi saya nggak akan membiarkan video saya kayak gini gitu. Jadi tetap ada tidak seadanya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau saya bikinnya lebih sehat mungkin saya juara gitu. Tapi waktu itu karena benar-benar kayak cuma disuruh sekolah ikutan karena semuanya pada ikut gitu. Ya udah saya ikut, dan gilanya waktu itu saya jadi satu dari Kalimantan Selatan yang dikirim ke Jakarta, jadi masuk 10 besar waktu itu. Jadi masuk finalis dan mempresentasikan. Jadi saya balik ke Jakarta lagi waktu itu. Jadi baru berapa bulan di Banjarmasin saya ke Jakarta lagi, karantina di sana, dapat ilmu baru lagi tentang pembuatan video pembelajaran, karena itu memang bukan keahlian saya. Mungkin keahlian saya lebih ke editing video, tapi kalau video pembelajaran kan beda gitu. Wah, ilmu baru nih gitu. Jadi ilmu saya yang kemarin aja masih masih over gitu, ini tambah lagi yang baru, balik ke Kalimantan lagi, ikut kompetisi yang lain lagi, alhamdulillahnya jadi mudah lagi gitu, karena udah dapat pelatihannya di sana gitu. Itu yang pertama banget tuh. Jadi waktu itu masih ya finalis lah kayak gitu. Masih finalis. Baru habis itu saya ikut sekarang namanya Duta Teknologi ya. Jadi sesuai nama ini pasti TIK juga namanya Pembatik. Ini Pembatik yang pertama tadi Membatik, sama-sama diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Dan waktu itu dipilihlah 5 orang nih dari Kalimantan Selatan yang menjadi sebutannya itu finalis Duta Rumah Belajar. Jadi kalau yang lain tuh sahabat rumah belajar, jadi masuk lagi nih yang 5 ini tadi jadi 10, naik lagi nih jadi 5. Nah jadi setelah masuk 5 besar, tapi kan udah tingkat nasional gitu. Baru habis itu ikutlah kompetisi-kompetensi yang tingkat kabupaten. Alhamdulillah juara 1 terus gitu untuk yang TIK-nya. Dan memberanikan diri kemarin terakhir yang saya paling baru itu ikutnya di sini ya, di BTKP. Dan lagi-lagi itu sama seperti yang Membatik. Jadi mungkin saya
ada basic ngedit video, tapi kalau bikin animasi mungkin itu baru pertama kalinya saya. Jadi ilmu gitu. baru lagi. Ilmu baru lagi. Dan waktu itu justru target saya adalah ikut pelatihannya. Jadi waktu itu menjadi 40 besar itu target saya, karena pengalaman saya waktu yang ikut membatik di Jakarta, saya pasti dapat ilmu baru lagi di sini. Tapi ya mungkin karena ada basicnya, sebelumnya juga udah ikut beberapa kali kompetisi-kompetisi video, bisa jadi yang kali ini agak lebih matang, karena saya nggak bikinnya saat habis sesar ya. Jadi benar-benar sungguh-sungguh siang malam dikerjakannya, walaupun dengan pengetahuan yang seadanya, tapi itu original dari saya gitu. Dan alhamdulillah, terima kasih loh BTKP malah dikasih kesempatan untuk juara kemarin. Wah, itu menurut saya balik lagi bukan sesuatu hal yang, bukannya saya tidak bersyukur, cuma maksudnya itu bukan sesuatu yang kayak itu target saya harus juara gitu, enggak gitu. Tapi karena semua mengalir apa adanya, karena apa yang sudah saya dapat di Jakarta itu tadi gitu. Ya, nah kreativitas dan inovasi yang Neneng dapatkan kan kalau tadi disampaikan dari ilmu-ilmu baru yang didapatkan kemudian diolah sedemikian rupa dengan kemampuan itu sendiri. Nah, kadang cukup sulit ya mencari ide-ide yang seperti itu. Nah, Neneng ini sendiri seperti apa, Neng? Sumber belajar kan cukup banyak gitu ya. Ada juga kawan-kawan yang dari mana belajarnya, saya otodidak nih belajarnya. Nah, kalau Neneng dengan sebutlah juga dengan adanya BTKP ini kan tentu sangat membantu begitu, Neng ya. Ini Neneng seperti apa kesannya setelah sekarang mungkin spesifiknya teknologi pendidikan, gitu kan? Arahnya sudah teknologi pendidikan ke arah teknologi untuk pembelajaran. Beda kalau dulu mungkin teknologi berjualan, gitu. Ini gimana, Neng? Oke, jadi kalau kata orang ada yang otodidak gitu ya, saya juga mungkin bisa mengkategorikan ada orang yang otodidak, ada orang yang berbakat gitu ya. Kalau saya mungkin di tengah-tengahnya ya, karena kalau misalnya dibilang otodidak, mungkin juga dengan banyaknya kegiatan yang saya ikutin, saya tuh bukan orang yang benar-benar fokus ke satu hal gitu. Tapi saya tipikal orang yang kalau menggeluti bidang apapun itu tuh selalu berusaha, ya tadi kalau bisa 110% gitu. Jadi karena saya memaksa diri saya untuk selalu memberikan yang 110% itu tadi, jadi mau nggak mau jadi kelihatan seperti orang berbakat gitu. Kok bisa terus gitu, belajarnya dari mana gitu. Jadi orang kadang bertanya-tanya. Nah, kalau saya boleh bocorkan, sebenarnya semua inspirasi, semua inovasi yang bisa saya lakukan itu, semua itu terjadi karena kita sering melihat. Maksudnya kalau kita kata-kata belajar itu susah gitu, berat gitu rasanya, kita sering aja melihat. Sesimpel kayak misalnya video. Kok kamu kepikiran bikin video seperti itu? Saya selalu jawab seperti ini, kamu perbanyak aja nonton video seperti itu gitu, maka kamu akan tahu bahwa ada video yang seperti itu. PR kamu sekarang adalah cari tahu bagaimana bisa seperti itu. Lebih ke kayak gitu aja. Dan itu juga berlaku untuk hal-hal yang lain. Di dunia pendidikan juga seperti itu. Ketika saya gitu ya, misalnya dibilang adalah guru yang cukup baik gitu, ditanya orang kok bisa gitu, ya karena saya cari guru yang baik itu seperti apa gitu. Ketika saya lihat orang lain bisa, walaupun dia nggak ngasih tahu caranya gimana, tapi ada loh guru yang seperti itu gitu. Kenapa saya nggak bisa? Itu yang selalu saya mungkin coba tidak cari yang tahu. seorang guru tuh mampu mendaya gunakan TIK itu dengan maksimal, dengan optimal, dengan mungkin keterbatasannya ada gitu kan. Kalau tadi Neneng sempat mengalami yang namanya internet yang cukup tidak nyaman begitu kan di daerah kita. Nah, dengan keterbatasan seperti itu mungkin tidak dengan kondisi saat ini. Misalnya kita juga mampu menunjukkan bahwa ini guru bisa loh bikin seperti ini. Apalagi Neneng kan konten kreator juga. Bisa tidak Neng seperti itu? Jawabannya mungkin banget jika mau. Nah, tapi bagaimana untuk bisa menjadi mau? Dia harus tahu dulu apa yang harus dia tahu, kemudahan yang akan dia dapatkan jika dia menggunakan teknologi gitu. Nah, maka dari itu menurut saya sosialisasi yang selama ini sudah dilakukan itu sebenarnya fokusnya tuh harus benar-benar dipusatkan pada ngasih tahu tentang kemudahannya gitu, bukan ngasih tahu caranya. Kadang-kadang kalau misalnya dalam sebuah pelatihan itu ngasih tahu cara ngedit video, misalnya cara membuat misalnya animasi pembelajaran, cara menggunakan internet dengan bijak dan lain sebagainya gitu. Mohon maaf gitu, mereka juga bisa baca sendiri dan mungkin bisa cari tahu sendiri bagi yang pengen cari tahu. Sayangnya kan nggak semua orang pengen tahu gitu. Tapi kalau kita ngasih tahu dampak apa yang bisa kamu dapatkan ketika mau menggunakan TIK gitu, dia akan nyari tahu sendiri. Dan itu terjadi di diri saya itu seperti itu. Tadi saya lihat dulu, oh itu ternyata mendapatkan seperti ini, dampak positifnya ini gitu. Akhirnya saya cari tahu sendiri caranya seperti apa, karena memang media belajar sendiri tuh ada di mana-mana, sumber belajar sendiri tuh ada di mana-mana gitu. Termasuk BTKP juga. Termasuk BTKP menyediakan fasilitas betul. itu. Nah, makanya ketika saya ini bukan karena saya di sini ya, tapi benar setiap kali saya disuruh testimoni tentang BTKP ini sendiri, saya selalu bilang
Nih lihat aja di rekaman-rekaman saya ya, saya selalu mengatakan ini. Saya ketika udah mendapatkan kesempatan diundang ke BTKP, saya udah yakin saya pulang pasti akan bawa sesuatu. Karena cara BTKP ini untuk ngasih ilmu itu adalah ngasih tahu dampaknya, ngasih tahu kemudahannya gitu. Nggak semata-mata tentang caranya kayak gitu. Jadi contoh kayak waktu bikin video pembelajaran aja, kita benar-benar bisa ngerasain sendiri gitu bikin video itu seperti apa gitu, kemudahan-kemudahan yang didapat setelah kita sudah memiliki video pembelajaran. Akhirnya sebenarnya kalau untuk teknik dan lain sebagainya, semua peserta termasuk saya mungkin beda nih hasilnya. Karena ada yang mungkin terima bulat-bulat aja, ada yang nyari tahu lagi. Nah, saya termasuk yang nyari tahu lagi nih. Oh, bisa ya kayak gitu. Oh, ternyata animasi itu kayak gini ya menariknya gitu. Ya, Jadi, artinya Neng ya, ketika kita mendapatkan ilmu dari apapun, itu terutama untuk guru-guru yang mendapatkan bimbingan teknis misalnya atau pelatihan-pelatihan, jangan hanya terhenti di situ saja. Iya. Harus berlanjut, cari juga sumber-sumber lain sebagai pembanding atau mungkin lebih mengeksplorasi untuk lebih memaksimalkan apa yang didapat. Kadang kan ada juga yang setelah pelatihan ya sudah tidak ada tindak lanjut lagi. Ya, untuk orang seperti Neng tidak bisa seperti itu, dan untuk guru-guru yang lain harusnya tidak seperti itu juga, Neng ya. betul. Dan kita harus tahu bahwa kita tidak bisa menyamakan, kita tidak bisa berekspektasi kepada semua orang itu sama gitu. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan untuk guru-guru yang mungkin setelah dia pelatihan memutuskan untuk stop aja gitu, sudah dapat sertifikat kan gitu misalkan. Karena itu tadi balik lagi, menurut saya ketika kita diberi tanggung jawab untuk membuat pelatihan, harapan saya juga itu ada kerjasama di sana. Dari pelatihan ini sendiri tadi harus berhasil memunculkan rasa ingin tahu. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi pelatihan yang baik itu adalah pelatihan yang setelah selesai orang tuh merasa kayaknya ada yang harus aku selesaikan nih habis ini, kayak harus aku cari gitu. Sebenarnya itu tantangan nih bagi penyedia pelatihan, yang mana nggak bisa kita bilang bahwa 100% pelatihan yang terjadi sekarang itu seperti itu, sehingga tidak bisa kita salahkan juga untuk guru-guru yang akhirnya berhenti. Makanya ketika saya yang jadi narasumbernya, promosi, siapa tahu habis ini narasumber, saya selalu memastikan dan mudah-mudahan benar ya, semua peserta itu tidak ada satu detik pun gitu dia tidak mendengarkan apa yang saya ucapkan. Jadi ibaratnya saya akan memastikan semua yang saya ucapkan itu yang mereka pahami. Saya akan menganalisa dulu itu siapa. artinya kemampuan dari kurang lebih seperti itu. Presenternya aja, dari pemaparnya. Betul. Juga harus seperti apa memaksimalkan. Kebetulan karena Neneng kemampuan public speakingnya bagus, kemampuan terkait dengan materinya bagus, akhirnya itu bisa digunakan. Terima kasih loh Pak sudah dipromosikan. Suka saya sekali mempromosikan diri sendiri, kan saya mentornya Neneng tadi. Iya betul. Padahal tadi belum dikonfirmasi. Iya, harus Neng. Ya, nah, yang menarik nih Neng ini kan pembuat konten juga ya, konten kreator yang kalau saya lihat itu tidak banyak tidak hanya tentang pendidikan saja, tapi juga banyak hal yang macam-macam gitu ya, cerita macam-macam gitu Neng. Iya. Unik ya sebenarnya guru seperti itu ya. Ya. Kalau dibilang tidak boleh ya nggak masalah sih, karena memang saat ini guru tetap menjalankan tugas mulianya, tapi juga perlu berkembang lebih pesat begitu ya Neng ya. Ini untuk menginspirasi nih buat guru-guru yang ingin jadi konten kreator juga. Ini bagaimana Neng? Saya mungkin lebih saya pertegas ya, konten-konten saya ada cerita misteri, terus ada konten memasak ya, terus juga ada konten pendidikannya juga, yang mana kalau misalnya ditanya kenapa bukannya kamu guru gitu, pertanyaannya adalah saya berkonten sejak kapan gitu sebenarnya kan. Jadi sebenarnya sebelum jadi guru pun saya sudah sering berkonten, yang mana contoh misalnya untuk membuat konten cerita, kita nggak terfokus ke cerita horor ya, maksudnya cerita aja gitu. Karena pada dasarnya saya orang suka bercerita gitu, dan orang yang mau mendengarkan itu nggak semuanya mau mendengarkan gitu. Jadi ibaratnya memang saya bercerita hanya bagi orang yang mau mendengarkan, intinya seperti itu. Contoh misalnya saya nonton film seru gitu, saya sebenarnya cuma ingin menceritakan kembali gitu bahwa film yang saya tonton itu seru. Review film ya. Iya, jadi atau saya mendengar cerita unik nih bahwa ternyata di belahan dunia yang lain tuh ada orang yang seperti ini. Saya mau menceritakan ulang aja, sesimpel itu. Jadi ada satu hal nih tentang berkonten yang mungkin belum dipahami oleh semua orang. Kadang-kadang orang tuh ngeliat orang berkonten dan sukses itu tujuannya pasti, aku gimana sih caranya bisa bikin konten dapat duit gitu, pikirnya kayak gitu. Kalau saya justru saya balik gitu, itu jadi konten. Saya ingin melakukan sesuatu yang membuat saya bahagia dan itu menjadi konten gitu. Walaupun ketika saya menjadi guru, akhirnya segalanya tuh penuh pertimbangan ya. Walaupun memang dari semua konten yang ada, saya bisa aja gitu salah memilih konten, yang mana kebetulan mungkin konten yang saya pilih adalah konten yang bisa jadi tidak cocok lah ibaratnya sebagai seorang guru. Misalnya moral guru tuh muncul pernah gitu ya. Tuh saya hampir kepleset. Waktu itu saya hampir menjadi pemburu setan ya. Enggak. Jadi karena saya ceritanya horor, biasa kan netizen, ayo dong Kak, lihat dong kita ke dalam gedungnya gitu.
Dan waktu itu saya nurut gitu, saya nurut dan akhirnya memang tanpa saya lupa saya sudah menjadi guru dan akhirnya dikomen lah sama netizen bahwa kok guru gini kan, mereka baru kenalnya ngelihatnya saya pas jadi guru gitu, lo kok guru kok mainan sama setan gitu, kok guru ini. Nah akhirnya tapi itu jadi koreksi sih bagi saya, mungkin balik lagi karena tadi niat saya juga kontennya bukan untuk cari duit dan sebagainya, harusnya saya juga bisa introspeksi diri dan bisa memilah-milah kembali konten yang saya buat. Toh maksudnya karena kembali ke tujuan awal, saya ingin berbagi aja gitu. Kalau memang sudah kelewatan batas ya saya harus balik lagi ke batasnya, lebih ke kayak gitu sih. Ya artinya memang ada batasan-batasan sebagai seorang tenaga pendidik seperti apa seharusnya. Betul. Silahkan membuat konten, tetapi tentu moral, tanggung jawab moral sebagai seorang guru harus tetap dikedepankan gitu Neng ya. Baik, kita tidak punya waktu banyak Neng dari 1 jam lebih 60 menit ini. 2 jam dong. Ya, mungkin ada kalimat-kalimat inspiratif atau sesuatu yang bisa sebagai closing statement lah dari Neneng gitu ya, untuk menginspirasi bagaimana seorang guru agar bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif dengan memaksimalkan teknologi informasi komunikasi ini. Silakan Neneng. Baik, pertanyaan paling susah ini ya. Tapi saya jawabnya dengan cukup sederhana, di mana memang dari apa yang akan saya sampaikan ini bukan berarti saya memaksakan para Bapak Ibu guru di luar sana untuk benar-benar belajar TIK dengan sungguh-sungguh gitu, enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi justru dengan kita bisa menyadari kondisi dunia kita sekarang itu tentu tidak lepas dari namanya TIK, mau tidak mau kita cuma tinggal beradaptasi aja. Nah kalau misalnya saya sampaikannya seperti itu, harusnya ini jauh lebih ringan. Karena kalau misalnya saya bilang bahwa Bapak Ibu guru, tahukah kalian bahwa TIK itu sangat penting, Bapak Ibu guru akan digantikan oleh teknologi, kalau Bapak Ibu guru tidak belajar itu akan berat. Tapi saya akan menghimbau untuk Bapak Ibu guru di luar sana bahwa harus dipahami nih bahwa di lingkungan kita ini sendiri itu tidak lepas dari TIK. Jadi mau tidak mau kita memang harus beradaptasi, tidak hanya untuk orang banyak tapi untuk diri kita sendiri juga gitu. Dan itu benar-benar nggak ada ruginya. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu bisa lakukan adalah cari tahu aja. Cukup mencari tahu, nggak usah belajar dulu deh. Cari tahu aja hal apa yang kira-kira bisa menjadi daya tarik Bapak Ibu tuh untuk mempelajari TIK itu sendiri. Baru pelajari dari yang paling Bapak Ibu mau dulu aja. Jadi dari tahu, baru mau, baru nanti Bapak Ibu akan bisa sendiri. Karena itu adalah strategi yang saya gunakan selama ini. Kurang lebih seperti itu sih. Dan lihatlah apa yang akan terjadi. Lihatlah apa yang akan terjadi. Tidak perlu target-target. Biasanya kan kayak gitu gitu ya. Baik Neng, terima kasih banyak. Sudah berbagi dengan sahabat-sahabat BTKP, semoga ini bisa menginspirasi begitu ya. Bagaimana apa yang diceritakan Neneng tadi dari awal itu bisa menginspirasi kawan-kawan para guru untuk bisa juga mampu, bahkan mungkin lebih dari Neneng begitu ya, capaian-capaian mereka, karena ini semua kan tentu untuk pendidikan, untuk pembangunan generasi bangsa kita ini. Terima kasih Neneng atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu Neng ya. Iya, terima kasih Kak Salam Pahdi. untuk kawan-kawan guru di SMPN 1 Istanbul di Kabupaten Banjar dan juga untuk murid-muridnya juga. Siap, terima kasih juga udah diundang ya. Jadi konfirmasi benar beliau adalah mentor saya, demikian. Oke, terima kasih. Sama-sama.